Perkenalkan, karakter utama kita di cerita ini adalah Andi. Bisa dibilang, hidup Andi sempurna. Masih muda sudah sukses. Andi sudah punya banyak bisnis. Mulai dari toko komputer, toko HP, toko game, toko barang elektronik, sampai ke bisnis properti. Bisnisnya sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi, setiap bulannya, secara otomatis keuntungan dari perusahaannya ini mengalir begitu saja masuk ke rekening pribadinya. Punya aset saham di beberapa perusahaan nasional, punya aset online berupa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya mencapai puluhan juta. Hanya dengan modal internet doang, Andi bisa menghasilkan 1000 US dollar. Wow! Andi sudah sanggup membeli rumah mewah dan punya mobil model terbaru yang dibelinya dengan cara cash. Dia merasa bangga menjadi dirinya saat ini. Kalau kemana-mana, gak pernah bawa uang cash. Kalau kepengen apa-apa, tinggal gesek. Udah pasti Andi nggak bisa jajan di sebarang tempat. Untuk sekedar beli kerupuk aja, Andi perginya ke supermarket. Karena warung pinggir jalan, gak nyediain alat gesekan. Ya beginilah nasib orang kaya. Tampang Andi lumayan ganteng. Burik dikit bisa ditutupin pakai duit. Sehingga di mata orang lain, ketampanan Andi gak ada batasnya. Badan six pack, sering fitness, gelut jagonya. By one gak pernah kalah. Dan kalau tawuran, selalu ada di barisan paling depan. Andi selalu dikelilingi teman-temannya yang selalu memuji dia. Bagi mereka, Andi ini seperti mesin pencetak duit. Kalau deket-deket, mereka berharap kecipratan recehan. Ya minimal dapat traktiran makan. Apalagi kalau lagi butuh duit. Mereka rela sampai mencium kaki Andi. Andi sih nggak pernah nagih hutang mereka. Biarkan saja mereka sadar sendiri mau bayar hutang atau enggak. Selama mereka punya hutang, mereka akan selamanya berada di bawah kaki Andi. Begitu pikirnya. Lagian, duit Andi kan banyak. Tanpa mereka bayar hutang pun, duit Andi nggak akan habis-habis. Melihat kondisi kekayaan Andi yang seperti ini, kadang terlintas dalam hatinya. Kalau Tuhan pun kayaknya nggak bisa bikin dia bangkrut. Oh iya, satu lagi. Andi menikahi cewek yang paling cantik. Dengan apa yang dia punya sekarang, hampir nggak mungkin ya ada cewek yang menolak. Mereka menikah setahun yang lalu. Dan kini, kebahagiaan Andi sempurna sudah setelah istrinya melahirkan anak pertama mereka. Namun, semua itu berubah ketika tiba-tiba gempa kecil mengguncang. Begitu gempa berakhir, tiba-tiba listrik padam. Ternyata yang padam bukan listrik di ruangan ini saja. HP, jam tangan, laptop yang Andi bawa juga nggak bisa dinyalakan. Padahal, perasaan baterainya masih penuh. Biasanya, jika listrik padam, itu nggak sampai memadamkan semua perangkat elektronik yang dia miliki. Sesuatu yang nggak wajar sedang terjadi. Andi keluar kompleks rumah sakit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di luar, orang-orang juga pada heran bertanya-tanya, sama seperti halnya Andi. Kenapa gadget mereka nggak bisa nyala? Bukan gadget mereka saja yang malahan mati. Ternyata, kendaraan seperti mobil, motor, bahkan kereta api nggak bisa jalan juga. Berhenti begitu saja tengah jalan setelah gempa kecil tadi usai. Belum habis rasa heran orang-orang dengan apa yang barusan terjadi, tiba-tiba dari langit, sebuah helikopter tanpa kendali jatuh beberapa puluh meter di hadapan Andi dan meledak. Orang-orang histeris ketakutan, pada lari menjauhi lokasi. Meskipun beberapa ada yang mencoba mendekat untuk selfie di depan helikopter yang terbakar. Namun sialnya, mereka lupa, HP-nya kan nggak bisa nyala. Andi menatap ke langit. Kejadian lebih mengerikan dari itu dia saksikan. Dari atas, pesawat besar dan kecil berjatuhan. Ada yang mendarat di tengah-tengah pemukiman penduduk, ada yang menabrak gedung, ada juga yang berhasil mendarat di lapangan terbuka, meskipun pada akhirnya meledak juga. Andi bergegas masuk ke ruangan bersalin istrinya, mengajak istrinya keluar dari gedung ini karena khawatir gedung ini tertabrak pesawat yang menyasar. Berhubung jarak rumah sakit ini dengan bandara sangat dekat, efek dari matinya listrik ini menyebabkan pesawat terbang tidak berfungsi juga, sehingga kehilangan daya lalu terjun bebas menabrak apa saja yang ada di bawahnya. Andi segera menuju ruang administrasi bermaksud untuk menyelesaikan biaya persalinan. Namun sayangnya, semua peralatan di sana menggunakan listrik. Udah pasti nggak bisa berfungsi. Gak ada cara lain selain membayar dengan uang cash. Andi pun segera bergegas mencari uang cash ke bank terdekat. Di sana orang-orang sudah banyak yang mengantri untuk mengambil uang. Karena ATM nggak jalan, pengambilan uang dilakukan secara manual di meja kasir. Antrian pun jadinya panjang hingga sampai keluar. Andi ikut mengantri bersama orang-orang yang saling berebut antrian. Ikut berdesak-desakan. Umpatan, makian, sumpah serapah keluar dari mulut orang-orang yang mendadak barbar sampai terjadi keributan. Orang-orang semakin emosi ketika petugas bank memberikan pengumuman jika maksimal uang yang bisa diambil masing-masing orang hanya 500.000 saja. Udah ngantrinya lama, berdesakan, yang bisa diambil cuma 500.000 doang. Andi menyerah dengan kondisi ini. Dia pun kembali ke rumah sakit, mengeluhkan kejadian ini kepada petugas administrasi. Akhirnya, kesepakatan terjadi. Andi menyerahkan kunci mobil. Mobil barunya yang terparkir di basement rumah sakit ini sebagai jaminan. Ya nggak apa-apa juga mobil barunya ini menjadi jaminan. Lagian, selama kondisi mati listrik ini belum membaik, selama itu pula mobilnya belum bisa berfungsi. Keluar dari rumah sakit, Andi bingung karena taksi nggak beroperasi.
ojek online pada mogok. Angkutan kota pada ditinggal begitu aja sama sopirnya tengah jalan. Tapi untungnya ada beca lewat. Mumpung ada kesempatan, si Bang Beca minta tarif lebih mahal dari harga yang normal. Biasanya sih cuma 50.000 aja. Sekarang jadi 150.000. Tapi ya biarlah, yang penting bisa sampai ke rumah, pikir Andi. Sesampainya di rumah, karena Andi nggak punya uang cash, si Bang Beca Andi berikan TV 40 inch dan kipas angin yang diambilnya dari kamar pembantunya. Si Bang Beca yang awalnya murung ketika Andi mengatakan kalau dia nggak bisa bayar pakai uang karena nggak punya uang cash, kini girang seolah sudah mendapat banyak harta rampasan perang. Hari kedua, listrik masih belum nyala. Aktivitas masih normal seperti biasa, di mana orang-orang dewasa paginya pergi ke kantor dan anak-anak ke sekolah. Namun, di sana mereka nggak melakukan apa-apa karena listrik mati. Jadinya ya nggak ada yang bisa dikerjakan. Minimarket, mall, dan lain-lain milih untuk tutup. Tapi warung tetangga dan pasar tradisional masih beroperasi. Nggak terlalu terganggu dengan padamnya listrik. Di hari ketiga, Andi sudah mulai bingung. Stok makanan dan keperluan bayi sudah menipis. Andi menyangka jika listrik akan menyala di hari kedua. Begitu pula dengan hari ketiga, keempat, hingga kelima, listrik ternyata masih belum nyala. Padahal dia sudah berencana, jika sudah normal lagi, dia dan istrinya akan puas-puasin belanja sebanyak-banyaknya. Salah satu cara agar mendapat uang cash, Andi mendatangi teman-temannya untuk menagih hutang. Seperti yang sudah diduga, jika teman-temannya ini enggan untuk membayar hutang. Dengan segala macam alasan, mereka menolak untuk membayar. Andi sampai harus mohon-mohon kepada mereka agar mau membayar berapa saja yang mereka sanggupi. Bahkan, dijanjikan hutang mereka lunas jika mereka membayar hutang pada hari itu, berapapun yang mereka sanggup. Andi tahu mereka punya uang, karena sebelum hari di mana mati listrik, mereka baru saja gajian. Ada yang hutang 10 juta, lunas dengan membayar cuma 1 juta. Ada yang hutangnya 20 juta, lunas dengan membayar cuma 3 juta. Ada yang hutang 50 juta, lunas dengan membayar 5 juta. Mereka nggak bisa ngasih Andi lebih karena sama-sama nggak bisa ngambil uang lewat bank sebelum kehidupan normal lagi. Dan cuma itu uang kas yang saat ini mereka miliki. Andi berjalan ke pusat kota dengan uang sekarung. Ternyata di sana sedang terjadi aksi penjarahan. Masyarakat yang barbar karena lapar membuka paksa toko-toko yang terkunci, lalu mengambil apapun yang berada di dalamnya. Gak cuma makanan, mereka mengambil apapun yang bisa mereka bawa. Peralatan elektronik seperti kulkas, kursi perkantoran, dan mesin cuci mereka gotong juga. Tidak ada petugas keamanan yang bisa menjaga mereka. Dan pemilik gerai hanya bisa menangis pasrah melihat isi tokonya dikuras habis para penjara ini. Andi kembali pulang tanpa membawa apapun. Di kota sudah tidak tersisa lagi makanan. Pertokoan sudah dikosong dijarah warga. Tapi dalam perjalanan pulang, Andi melihat banyak orang berjualan. Rupanya barang-barang yang dijarah tadi mereka jual lagi di sini. Cuman harganya nggak kira-kira. Teh kemasan plastik yang biasanya dijual 6.000 aja, kini jadi 35.000. Ya udah, mau gimana lagi? Karena nggak ada pilihan lain, Andi borong saja makanan dan keperluan bayi yang ada di situ. Teman-teman Andi tampak kelihatan kesal. Merasa tertipu karena sudah memberikan sebagian besar uang kasnya kepada Andi. Lebih merasa sakit lagi karena dengan uang itu, Andi memborong banyak makanan. Sementara mereka gigit jari. Makanan nggak punya, uang cash pun habis. Kini tak ada lagi yang dikhawatirkan Andi. Mereka punya persediaan makanan untuk beberapa minggu ke depan. Dan Andi yakin, sebelum semua stok makanan ini habis, listrik sudah kembali menyala dan kehidupan kembali normal. Beberapa hari setelahnya, kekacauan sudah tidak bisa terbendung lagi. Suasana makin mencekam, sering terjadi keributan antar warga, cuma gara-gara berebut sedikit makanan dan air. Tokoh masyarakat dan kepala keamanan mencoba menenangkan massa yang resah. Mereka menganjurkan orang-orang agar tetap tenang menjaga ketertiban, dan saling tolong-menolong, saling berbagi, agar mereka lebih mudah menghadapi masa-masa sulit ini. Namun, kata-kata saja nggak banyak pengaruhnya kepada mereka yang sudah sangat terlanjur lapar. Aksi baku hantam, tawuran, saling curiga, saling jarah antar sesama tetangga masih terus terjadi. Teman-teman Andi yang merasa tertipu dan sama-sama lapar, tahu jika di rumah Andi tersedia banyak makanan. Mereka menghasut warga sekitar untuk men-sweeping rumah Andi. Tak ada yang bisa membendung ketika warga melengsek masuk ke rumah Andi. Di sana, mereka pun kaget ketika menemukan ruangan berisi banyak sekali makanan yang Andi timbun. Menunggu lama, semua isi rumah Andi ludes dikuras warga hingga tak tersisa. Sebagian warga yang marah mencari-cari Andi untuk dihakimi karena dianggap pelit, gak mau bagi-bagi, dan malah menimbun makanan. Untung Andi sudah mengantisipasi jika seandainya kejadian seperti ini terjadi. Dengan perbekalan yang sudah disiapkan, dia lari bersama istrinya lewat pintu belakang. Karena pemilik rumah tidak ditemukan, warga melampiaskan amarahnya dengan membakar rumah Andi, lalu mereka berpesta di depan kobaran api dengan penuh kemenangan. Namun, malang bagi kedua orang tua Andi yang bersembunyi di gudang gak bisa melarikan diri, terkurung terpanggang kobaran api. Andi hanya bisa menangis, meratapi sambil membayangkan kedua orang tuanya yang terjebak dalam kobaran api. Sejak saat itulah kemudian, rumah orang-orang kaya menjadi sasaran warga,
karena mereka menyangka pasti di rumahnya banyak menimbun makanan, meskipun gak sepenuhnya isu tersebut benar. Andi berjalan dan terus berjalan hingga jauh. Tujuannya pulang ke desa ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Karena hanya tinggal di desa saja, tempat yang dirasa aman untuk situasi seperti ini. Jarak yang harus mereka tempuh sekitar 400 km. Mereka tempuh dengan berjalan kaki karena tidak ada kendaraan. Sudah berhari-hari mereka berjalan tanpa makan. Persediaan makanan mereka sudah habis beberapa hari yang lalu. Tinggal tersisa sedikit susu untuk si bayi. Sepanjang jalan, mereka nggak menemukan warung yang masih utuh. Semuanya sudah habis dikosongkan pemiliknya atau dijarah warga. Rasa lapar sudah tidak tertahankan. Tapi seenggaknya mereka masih punya minuman, dan itu yang membuat mereka masih bisa bertahan walaupun tidak makan berhari-hari. Kini, mereka tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang kelaparan. Tak jauh dari situ, Andi seolah mendapat keajaiban. Di seberang jalan sana, mereka menemukan seorang kakek tua yang membawa seikat ikan lele yang baru saja ditangkapnya dari selokan. Andi menawarkan uang untuk membeli ikan ini, tapi rupanya si kakek nggak menjualnya. Lalu Andi memberi banyak uang lagi. Tetapi, tetap si kakek menolaknya. Alasan si kakek nggak menjual ikannya, karena dia hanya ingin menukar ikan ini dengan barang lain yang bisa dia makan. Sementara uang seperti itu saat ini sudah nggak berlaku sebagai alat tukar. Andi nggak menyerah. Dia menawarkan jam tangan mewah dan HP-nya yang berharga puluhan juta untuk ditukar dengan ikan lele ini. Si kakek tetap menolak. Barang-barang seperti itu pun saat ini tidak berharga sama sekali, karena sudah nggak bisa berfungsi lagi. Satu-satunya benda yang berharga saat ini adalah semua yang bisa masuk ke dalam mulut. Kemudian, istrinya mengambil sesuatu dari ransel Andi, lalu menawarkan 2 box rokok kepada si kakek untuk ditukar dengan ikan lele. Kalau ditukar sama rokok, si kakek setuju. Soalnya, rokok itu bisa masuk ke dalam mulut. Dan benda ini di zaman sekarang, nilainya lebih berharga dari beras. Baru kali ini sepanjang hidup, mereka merasakan nikmatnya makan ikan lele hingga meneteskan air mata bahagia. Padahal sebelumnya, gak pernah terpikir makan ikan yang menurut mereka hidup di air yang kotor. Apalagi makan dalam keadaan setengah matang. Gak bisa lagi sabar nunggu matang, karena udah gak makan berhari-hari. Ditambah lagi, di antara mereka, gak ada yang ngerti masak-memasak. Saya Yadi Afriyadi undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.